Baik, pada siang hari ini kita akan melakukan praktikum dengan topik isolasi dan teknik isolasi dan perbanyakan bakteriofag. Untuk itu, sebelum kita mulai praktikum ini, silakan bisa dilihat video tutorial untuk teknik isolasi dan perbanyakan bakteriofag. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Kak. Oke, silakan. Viruses that specifically infect bacteria, and we can confirm their presence and quantify them using a tool called the plaque assay. Bacteriophages infect their susceptible hosts by first attaching to the bacterial cell wall and injecting their genetic material. Then they hijack the cell's biosynthetic machinery to replicate their DNA and produce numerous progeny phage particles, which they then release by lysing and killing the host cell. This lytic activity is the basis of a widely used phage enumerating technique known as the plaque assay or double agar layer assay. Here, a bacteriophage mix is first prepared in a molten nutrient broth containing low concentration agar. All bacteria used in the mix should be alive and actively dividing in the log phase of their growth, which will ensure that a large percentage of the bacteria are viable and able to form a dense lawn around the plaques. Next, this molten bacterial phage agar mix is spread over a more solid concentrated agar nutrient medium, which is already solidified on a petri dish. On incubation at room temperature, the low concentration agar phage bacteria broth also solidifies to form a soft agar overlay. Here, the bacterial cells can derive additional nutrients from the bottom layer and should rapidly multiply to produce a confluent lawn of bacteria. However, as phage particles are also present in the soft layer, these will infect and replicate their genetic material within the bacteria, culminating in cell lysis, which releases multiple progeny. These phage progeny then infect the neighboring cells, as the semi-solid state of the bacteriophage layer restricts their movement to more distantly located host cells. This cycle of infection and lysis continues over multiple rounds, killing a large number of bacteria in a localized area. The effect of the neighboring cells being destroyed is to produce a single circular clear zone called a plaque, which can be seen by the naked eye, effectively amplifying the bacteriolytic activity of the phage and enabling their enumeration. The number of plaques on a petri dish are referred to as plaque-forming units, or PFUs, and providing the initial bacteriophage concentration was sufficiently dilute should directly correspond to the number of infective phage particles in the original sample. This technique can also be used for characterization of plaque morphology, to aid in identification of phage types, or to isolate phage mutants. In this lab, you will learn how to perform the plaque assay for enumerating phages, using the T7 phage of E. coli as an example. First, identify a suitable medium for the culturing of the host bacterial cells and the bacteriophage. Here, lysogeny broth, or LB medium, was used to culture E. coli and the T7 phage. Next, take 3 clean glass bottles and label them with the media name, and then the first as LB broth, the second as LB bottom agar, and the third as LB top agar.
Now weigh out 4 grams of pre-formulated LB powder in 3 sets and then transfer 1 set of weighed dried media into each bottle. Add 200 milliliters of water to the first bottle. Mix the contents using a magnetic stir bar. Then, using a pH meter and constant stirring, bring the final pH to 7.4 through the addition of sodium hydroxide or hydrochloric acid. Repeat the water addition and pH adjustment for the other 2 remaining bottles as well. Now weigh out 3 grams of agar powder and add it to the second bottle to make a 1.5% bottom agar. Finally, weigh 1.2 grams of agar and add it to the third bottle to make the 0.6% LB top agar. The broth condition in bottle 1 does not need an agar addition. Cap the bottles semi-tightly and then sterilize the media by autoclaving at 121 degrees Celsius for 20 minutes. Once complete, remove the media bottles from the autoclave and immediately twist the bottle caps to close them fully to prevent contamination. Keep the LB broth and LB top agar media on the bench for later use. Place the LB bottom agar to cool in a water bath that is preset to approximately 45 degrees Celsius. When the LB bottom agar reaches approximately 45 degrees Celsius, transfer it to the working bench. Next, sterilize the workspace using 70% ethanol. Next, add 450 microliters of sterile 1 molar calcium chloride to the molten bottom agar to make a final concentration of 2.25 millimolar. Gently swirl the bottle to mix. Then set out 7 clean Petri dishes. Label each dish on the bottom with the media name and preparation date. Then pour 15 milliliters of the bottom agar into each of the 7 Petri dishes. Allow the plates to set for a few hours or overnight at room temperature. Once set, the culture plates can be stored at 4 degrees Celsius for several days if needed, upside down to minimize condensation. Transfer the Petri dishes from the 4 degrees Celsius refrigerator to a 37 degrees Celsius incubator 1 hour before the assay. The day before the assay is to be performed, the E. coli should be cultured. Here, 10 microliters of E. coli culture was inoculated into 10 milliliters of LB broth. Place the bacteria to grow overnight in a shaking incubator set to 37 degrees Celsius at 160 RPM. Then, on the day of the assay, remove the bacterial culture from the incubator. Seed a fresh 10 milliliters of fresh LB broth with 0.5 milliliters of the overnight culture. Place these cells to grow into a shaking incubator set to 37 degrees Celsius at 160 RPM. Next, use a spectrophotometer to check when this culture reaches log phase growth, indicated by an optical density of 0.5 to 0.7. Once the OD reaches this level, stop the incubation by transferring the cell culture to the bench. They are now ready to be used for phage overlay assay. Phage titers can vary exponentially across different phage types and samples. So in order to count them effectively, they should be diluted to generate a wide range of phage concentrations. On the day of the assay, generate a series of phage dilutions ranging from 1/10 to 1/1,000,000th concentrations, following a 10-fold dilution technique. To obtain statistically significant and accurate data, perform the serial dilution in triplicate. Next, melt the solidified LB top agar using a microwave. Then place it in a water bath that is preset at 45 degrees Celsius for 1 hour. After 1 hour, collect the Petri dishes containing the bottom agar layer from the incubator. Label the plates with phage concentration and assay date. Then set out 7 clean test tubes. Label each test tube with the serial phage dilution number and designate one as control.
When the LB top auger reaches 45 degrees Celsius, transfer it to the working bench. Now add 450 microliters of 1 molar calcium chloride to the 200 milliliter auger to make a final concentration of 2.25 millimolar. Gently swirl the bottle to mix. Next, add 35 milliliters of LB top auger and 4 milliliters of bacterial suspension to a sterile conical tube. Gently swirl to evenly distribute the cells, but avoid shaking to prevent foaming. Now, aliquot 5 milliliters of this bacteria top auger mix into each of the 7 test tubes. Then transfer 100 microliters of each of the serially diluted bacteriophage samples and control media, which should be simply media with no bacteriophage, to the respectively labeled test tubes. Swirl the mixture gently to ensure proper mixing. Gently transfer 5 milliliters of bacteriophage mix onto the respective Petri plate. Evenly spread the mix throughout the whole surface by gently swirling the Petri plate. Once all of the Petri plates are layered with the mix, allow solidification of the top layer by incubating at room temperature for 15 minutes. After completion of these steps, repeat the process for the second and then the third sets of the Petri dishes using the remaining 2 sets of phage dilutions. Seal each dish with parafilm and incubate at room temperature for 15 minutes. Place the culture plate upside down at a suitable temperature for 24 hours or until plaques develop. Here, plates were placed in a 37 degrees Celsius incubator for 1 day, a stimulating growth condition for E. coli and the T7 phage. Plaques will appear after 1 to 5 days of incubation, depending on the bacterial species, incubation conditions, and the choice of medium. Here, plaques were visible after 1 day of incubation at 37 degrees Celsius. Begin by checking the plates marked control and ensure that no plaques were formed in these plates, as this would indicate viral contamination. To determine the phage titer in the original sample, start with the plates containing the most diluted phage sample first, and count the plaques without removing the lids, marking them to indicate which ones have already been counted. Repeat the counting for each plate in every set. Some plates might have too many or too few plaques to be counted. Consider 10 to 150 as an ideal plaque count. Next, generate a table listing the plaque number values for the different dilutions and replicates. Then calculate the mean plaque number values for the dilution plates that contain the ideal number of plaque counts. In this example, these were the average number of plaques formed in the 10 to the minus 3 and 10 to the minus 4 dilution plates. Now, adjust for phage dilution factor by dividing the obtained mean plaque values by the respective phage dilution factors. Here, the average number of plaques formed in the 10 to the minus 3 and 10 to the minus 4 dilution plates were divided by their respective dilution factors to obtain the number of plaque-forming units, or PFUs, in 100 microliters of phage mixture. To convert the value to PFU per milliliter, multiply the generated values by 10, as only 100 microliters of phage dilution mix was used during the bacteriophage overlay preparation step, producing an additional dilution factor of 10. Finally, calculate the average of the values obtained from the different dilution plates. This will give the average number of PFUs per milliliter. The number of PFUs corresponds to the number of effective cells in the original sample. Baik, video yang tadi itu merupakan teknik isolasi bakteriofag. Di modul ada tahap isolasi bakteriofag. Di situ tidak ada videonya, jadi saya tambahkan atau jelaskan melalui PowerPoint aja. Jadi
sebelum kita mulai proses double layer itu, bakteriofagnya bisa diisolasi dari beberapa lingkungan atau contohnya yaitu kotoran ayam. Misal di sini dari sampel kotoran ayam bisa diambil ditimbang 10 gram dan dimasukkan ke dalam 100 ml media SM buffer. Nah, kemudian setelah media tersebut tersuspensi, kemudian dilakukan sentrifuge. Setelah sentrifuge, ini supernatan-nya diambil. Jadi di sini kan terbentuk supernatan dan di sini peletnya. Jadi cairan yang di sini diambil 15 ml, kemudian dicampur, ditambahkan ke dalam 10 ml NB. Kemudian kultur bakteri seperti bakteri patogen yang digunakan, kayak tadi kan kalau di video di sana menggunakan bakteri E. coli sebagai inangnya. Jadi bisa juga menggunakan bakteri patogen lainnya seperti di sini salmonella diambil 10 ml dan ditambahkan ke dalam 10 ml NB. Kemudian suspensi ini, campuran ini diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu dilakukan diambil sebanyak 15 ml, disentrifuge lagi. Setelah disentrifuge, supernatannya diambil lagi, kemudian disaring menggunakan membran filter atau millifor dengan ukuran 0,22 mikrometer. Kemudian sehingga didapatkan di sini filtrat sampelnya. Nah, filtrat sampel ini yang akan digunakan nanti untuk mendeteksi keberadaan bakteriofag dengan metode double layer. Nah, ini selanjutnya yang tadi itu di dalam video ini prosesnya. Jadi kultur bakteri inang atau salmonella ini yang awal fase log ditambahkan ke dalam 3 mili Na yang 0,6%, yang agarnya 0,6%. Kemudian di situ juga ditambahkan nanti filtrat bakteriofag yang didapatkan tadi, yang di sini. Setelah itu dituang di atas Na yang 1,5%. Yang ini agar ini terdiri dari dua, yang di dalam cawan Petri itu. Jadi agar yang padat yang sebagai bottom agar itu dia mengandung 1,5% agar, dan untuk yang agar atasnya ini mengandung 0,6% agar. Jadi yang agar 0,6% ini ditambahkan tadi itu yang dari bakteri inang dan filtrat sampelnya. Terus dituang di atas agar. Setelah itu diinkubasi dan diamati terbentuk zona beningnya atau flaknya. Nah, selanjutnya setelah terbentuk flak pada agar double layer ini, diambil satu flak, misal satu flak yang terbentuk seperti ini, diambil kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml SM buffer yang telah ditambahkan 2 tetes kloroform. Nah, setelah itu ini merupakan tahap pembentukan perbanyakan bakteriofag untuk mendapatkan stok bakteriofag. Ini merupakan teknik perbanyakan bakteriofag. Jadi ini flak yang terbentuk itu diambil, kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml SM buffer, dan selanjutnya di sentrifuge. Setelah di sentrifuge, di millifor lagi dengan menggunakan 0,22 mikrometer, kemudian didapatkan stok bakteriofagnya. Dan stok bakteriofag ini untuk mengkonfirmasi keberadaan
bakteriofagnya apakah masih ada setelah dilakukan pembuatan stok, apakah bakteriofagnya masih ada, dilakukan uji konfirmasi dengan menggunakan metode spot test. Seperti itu. Mungkin ada yang masih bingung dengan teknik isolasi dan perbanyakan bakteriofag, bisa ditanyakan. Ya, halo Kak. Ya. Ya, saya Lydia dari kelas B, izin tanya. Untuk yang isolasi bakteriofag ini, itu setelah 10 gram dicampur dengan 100 ml itu diambil berapa mili ya Kak untuk sentrifugasinya? Atau memang 100 milinya semua disentrifugasi? Oh iya, di sini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari 10 gram yang dimasukkan ke dalam 100 mili ini diambil, bisa dilakukan disentrifus semuanya atau sebagian, bisa kan. Beberapa tabung sentrifus itu ada yang berukuran 50 mili, ada yang berukuran 15 mili. Jadi kita bisa pakai yang ukuran 50 mili. Jadi yang diambil dibagi dua, jadinya 50 mili yang satu botol sentrifus, dan 50 milinya yang satunya lagi kemudian disentrifus. Gitu. Bisa tidak harus semuanya juga sih diambil dari suspensi sampelnya ini. Bagaimana? Oh iya Kak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Oke, kemudian ada lagi yang dipertanyakan, apa perlu diulang lagi untuk pemutaran videonya, video teknik isolasi bakteriofagnya? Permisi Kak, mungkin bisa tolong diulang terkait penjelasan yang di PPT aja Kak. Tadi sedikit kecepatan seperti itu Kak. Oh iya, baik. Baik, kita langsung ke Bacteriophages, also called, however, metodenya as ya. the affection, the initial bacteriolutants, Nah, untuk phages, used for the culturing of the fly as an example. untuk tahap pembuatan medianya, jadi di sini dia menggunakan media LB, yaitu lysogeny brood. Jadi beberapa selain itu ada juga media yang digunakan untuk isolasi bakteriofag selain LB ini, media umum yang kita ketahui yaitu seperti NB, nutrient brood, dan selain itu juga ada TSB. Itu bisa juga digunakan untuk isolasi bakteriofagnya. First, identify a suitable medium for the culturing of the host bacterial cells and the bacteriophage. Here, lysogeny broth, or LB medium, was used to culture E. coli and the T7 phage. Next, take 3 clean glass bottles and... Nah, jadi di sini dia akan membuat tiga media. Yang satunya media LB brood, LB yaitu lysogen brood. Yang kedua yaitu media LB yang ditambahkan 0,6% agar sebagai nanti digunakan untuk sebagai top agar atasnya. Kemudian media yang ketiga yaitu media LB yang ditambahkan dengan 1,5% agar, yang dijadikan sebagai media agar bawahnya, bottom agarnya. Label them with the media name, and then the first as LB broth, the second as LB bottom agar, and the third as LB top agar.
Now weigh out 4 grams of pre-formulated LB powder in 3 sets, and then transfer 1 set of weighed dried media into each bottle. Add 200 milliliters of water to the first bottle. Mix the contents using a magnetic stir bar. Then, using a pH meter and constant stirring, Nah, ini dilakukan penyesuaian pH bring the final dengan pH to menambahkan 7.4. NaOH apabila medianya itu asam, jadinya dia menambahkan NaOH sehingga didapatkan pH Through the 7,4. addition of sodium hydroxide or hydrochloric acid. Repeat the water addition and pH adjustment for the other 2 remaining bottles as well. Now weigh out 3 grams of agar powder and add it to the second bottle to make a 1. Tahap ini merupakan tahap penambahan ini agarnya yang untuk pembuatan bottom agar yang 1,5% agar ditambahkan 5% bottom agar. Finally, weigh 1.2 grams of agar and add it to the third bottle to make the 0.6% LB top agar. Nah, ini untuk pembuatan top agarnya yang ditambahkan 0,6% agar. The broth condition in bottle 1 does not need an agar addition. Cap the bottles semi-tightly and then sterilize the media by autoclaving at 121 degrees Celsius Kemudian ketiga media tersebut for disterilisasi. 20 minutes. Once complete, remove the media bottles from the autoclave and immediately twist the bottle caps to close them fully to prevent contamination. Keep the LB broth and LB top agar media on the bench for later use. Setelah medianya sudah disterilisasi, kemudian dilanjutkan dengan persiapan untuk membuat bottom agarnya, yang agar bawahnya nanti untuk dituang di cawan Petri. Place the LB bottom agar to cool in a water bath that is preset. Jadi di sini dilakukan medianya dimasukkan ke dalam water bath untuk menurunkan suhunya menjadi 45 derajat Celcius. To approximately 45 degrees Celsius. When the LB bottom agar reaches approximately 45 degrees Celsius, transfer it to the working bench. Next, sterilize the workspace using 70% ethanol. Next, add 450 microliters of... Kemudian tahap ini merupakan tahap penambahan 1 molar CaCl2 yang berfungsi untuk fungsi dari penambahan 1 molar CaCl2 ke dalam bottom agar ini nanti untuk menstabilkan proses absorpsi bakteriofagnya. Selain itu juga bisa meningkatkan jumlah flak yang terbentuk di media double layernya nanti untuk meningkatkan jumlah bakteriofagnya. Sterile 1 molar calcium chloride to the molten bottom agar to make a final concentration of 2.25 millimolar. Gently swirl the bottle to mix. Then set out 7 clean Petri dishes. Label each dish on the bottom with the media name and preparation date. Then pour 15 milliliters of the bottom agar into each of the 7 Petri dishes. Allow the plates to set for a few hours or overnight at room temperature. Di sini setelah media bottom agarnya dituang ke dalam cawan Petri, kemudian dibiarkan di suhu ruang untuk memadat. Once set, the culture plates can be stored at 4 degrees Celsius for several days if needed. Upside down. Setelah medianya padat di cawan Petri, kemudian disimpan di kulkas pada suhu 4 derajat Celcius. To minimize condensation. Transfer the Petri dishes from the 4 degrees Celsius refrigerator to a 37 degrees Celsius incubator. Setelah disimpan di suhu 4 derajat Celcius, kemudian dipindah di inkubator. 1 hour before the assay. Nah, ini merupakan tahap kultur sel inangnya. Dia menggunakan di sini dalam video ini menggunakan bakteri E. coli.
The day before the assay is to be performed, the E. coli should be cultured. Here, 10 microliters of E. coli culture was inoculated into 10 milliliters of LB. Tujuan dari kultur sel inang ini untuk mendapatkan bakteri yang awal fase log dengan nilai OD 0,5 sampai 0,7 yang siap dijadikan sebagai inang bakteriofag untuk di top layernya. Broth. Place the bacteria to grow overnight Jadi in a ini pembuatan starter awalnya. shaking incubator set to 37 degrees Celsius at 160 RPM. Inkubasi selama 24 Then, jam. on the day of the assay, remove the bacterial culture from the incubator. Seed a fresh 10 milliliters of fresh LB broth with 0.5 Setelah diinkubasi, diambil lagi untuk pembuatan starter awal dan dimasukkan ke dalam media yang baru. milliliters of the overnight culture. Place these cells to grow into a shaking incubator set to 37 degrees Celsius at 160 RPM. Ini diinkubasi sampai kira-kira 1 jam atau 2 jam sehingga dia menghasilkan nilai OD 0,5 sampai 0,7. Kemudian ini dilakukan spektro untuk melihat nilai OD-nya. Indicated by an optical density of 0.5 to 0.7. Once the OD reaches this level, stop the incubation by transferring the cell culture to the bench. They are now ready to be used for phage overlay assay. Setelah itu kemudian ini merupakan tahap dilusi untuk bakteriofagnya. Phage titers can vary exponentially across different phage types and samples. So in order to count them effectively, they should be diluted to generate a wide range of phage concentrations. Jadi dia menggunakan media SM buffer dengan dilusi 10⁻⁴ sampai 10⁻⁶ dan yang satunya sebagai kontrol. Day of the assay, generate a series of phage dilutions ranging from 1/10 to 1/1,000,000 concentrations following a 10-fold dilution technique. To obtain statistically significant and accurate data, perform the serial dilution in triplicate. Next, melt the solidified LB top agar using a microwave. Nah, setelah itu, setelah dilakukan serial dilution, kemudian disiapkan untuk top agarnya. Top agar yang disimpan itu yang memadat, kemudian dicairkan, dan setelah itu Then place it in a water bath that is preset dimasukkan at 45 degrees ke dalam water bath untuk menurunkan suhunya sampai 45 derajat Celcius for 1 hour. After 1 hour, collect the petri dishes containing the bottom agar layer from the incubator. Label the plates with phage concentration and assay date. Then set out 7 clean test tubes. Label each test tube with the serial phage dilution number and designate one as control. When the LB top agar reaches 45 degrees Celsius, transfer it to the working bench. Now add 400. Tadi setelah agarnya top agarnya ini sudah mencapai suhu 45 derajat Celcius, kemudian ditambahkan juga dengan 50 microliters of 1 molar calcium chloride to the 200 milliliter agar to make a final concentration of 2.25 millimolar. Gently swirl the bottle to mix. Next, add 35 milliliters of LB top agar and 4 milliliters. Nah, kemudian tadi top agarnya dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge dan kemudian ditambahkan dengan bakteri inangnya sebagai bakteri E. coli-nya sebagai inang yang sudah diukur nilai OD-nya. Kemudian ditambahkan ke dalam top agarnya. Suspension to a sterile conical tube. Gently swirl to evenly distribute the cells, but avoid shaking to prevent foaming.
Now aliquot 5 milliliters of this bacteria. Kemudian setelah ditambahkan bakteri ini ke dalam top agar, kemudian suspensi tersebut dipindah ke dalam masing-masing tabung sentrifus yang diambil, dipindah masing-masing 5 mili. Top agar mix into each of the 7 test tubes. Then transfer 100 microliters of. Nah, ini merupakan penambahan 100 mikrolit bakteriofag dari masing-masing pengencerannya. Each of the serially diluted bacteriophage samples and control media, which should be simply media with no bacteriophage, to the respectively labeled test tubes. Swirl the mixture gently to ensure proper mixing. Gently transfer 5 milliliters of bacteria. Kemudian setelah bakteriofag ditambahkan ke dalam suspensi E. coli dan media top agarnya, kemudian dituang di atas media bottom agarnya. Bacteriophage mix onto the respective Petri plate. Evenly spread the mix throughout the whole surface by gently swirling the Petri plate. Once all of the Petri plates are layered with the mix, allow solidification of the top layer by incubating at room temperature for 15 minutes. Kemudian setelah dituang semuanya, kemudian didiamkan di suhu ruang selama 15 menit sebelum diinkubasi. After completion of these steps, repeat the process for the second and then the third sets of the Petri dishes using the remaining 2 sets of phage dilutions. Seal each dish with parafilm and incubate at room temperature for 15 minutes. Place the culture plate upside down at a suitable temperature for 24 hours or until plaques develop. Here, plates were placed in a 37 degrees Celsius incubator for 1 day, a stimulating growth condition for E. coli and the T7 phage. Kemudian setelah diinkubasi 24 jam, kemudian diamati terbentuk plaknya. Plaques will appear after 1 to 5 days of incubation, depending on the bacterial species, incubation conditions, and the choice of medium. Here, plaques were visible after 1 day of incubation at 37 degrees Celsius. Begin by checking the plates marked control and ensure that no plaques. Jadi ini kontrol yang hanya ditambahkan bakteri idak saja tanpa ditambahkan dengan filtrat bakteriofagnya. Jadi tidak ada terbentuk flak. Were formed in these plates, as this would indicate viral contamination. To determine the phage titer in the original sample, start with the plates containing the most diluted phage sample first. Kemudian ini proses penghitungan jumlah flak yang didapatkan. And count the plaques without removing the lids, marking them to indicate which ones have already been counted. Repeat the counting for each plate in every set. Some plates might have too many or too few plaques to be counted. Ini perbedaan flak yang dihasilkan dari pengenceran 10 pangkat 1 dengan 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 1 ini tidak terlihat plaknya karena dia bakteriofag yang berada di 10 pangkat 1 ini lebih banyak, jadinya tidak terbentuk flak, dan yang 10 pangkat 6 ini dia terbentuk flak, tapi di video ini tidak kelihatan flaknya. Jadi ideal untuk jumlah flak yang harus dihitung itu 10 sampai 150 flak. Ideal plaque count. Next, generate a table listing the plaque number values for the different dilutions and replicates. Then calculate the mean plaque number values for the dilution plates that contain the ideal number of plaque counts. In this example, these were the average number of plaques formed in the 10 to the minus 3 and 10 to the minus 4 dilution. Nah, jadi ini flak yang terbentuk dari setiap pengenceran. Tadi kan rentangnya 10 pangkat dari jumlahnya 10 flak sampai
150 ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini yang diambil yaitu di sini perlakuan pertama yaitu 124 dan 12. Dilution Ini bisa plates. diambil untuk Now, dihitung. adjust for phage dilution factor by dividing the obtained mean plaque values by the respective phage dilution factors. Here, the average number of plaques formed in the 10 to the minus 3 and 10 to the minus 4 dilution plates were divided by their respective dilution factors to obtain the number of plaque-forming units, or PFUs, in 100 microliters of phage mixture. To convert the value to PFU per milliliter, multiply the generated values by 10, as only 100 microliters of phage dilution mix was used during the bacteriophage overlay preparation step, producing an additional dilution factor of 10. Finally, calculate the average of the values obtained from the different dilution plates. Jadi plak yang dihasilkan dari hasil isolasi tadi itu 1,5 kali 10 pangkat 6 VFU per mili. VFU ini plak foam unit per This mili. will give the average number of PFUs per milliliter. The number of PFUs corresponds to the number of infective phage particles in the original sample. Bagaimana dari hasil video tadi? Apakah masih ada yang dipertanyakan? Bagaimana, masih ada yang belum dipahami? Apakah semuanya sudah paham dengan penjelasan yang tadi? Permisi Kak. Oh ya. Baik Kak, saya Dimas dari kelas biologi cek. Izin bertanya Kak terkait dengan kultur sel inang. Itu kan dibuat 2 starter ya Kak. Saya belum paham itu kenapa harus dibuat 2 begitu Kak. Oh, untuk starternya ya. Jadi untuk starter pertamanya, starter awalnya dibuat dulu, dia harus fresh bakteri inang yang akan digunakan. Jadi dia harus 2 starter. Jadi starter awalnya, kemudian dari starter awal diambil lagi untuk pembuatan starter kedua. Saya izin bertanya lagi ya Kak. Iya ya. Kak, untuk itu kriteria bakteri yang untuk dijadikan inang itu apakah memang secara umum itu bakteri yang bersifat patogen atau bagaimana Kak? Kemudian apabila jenis inang yang digunakan berbeda itu apakah juga nanti hasil bakteriofagnya itu juga berbeda seperti itu Kak? Oh ya, terima kasih. Jadi untuk tadi untuk pertanyaan yang pertama tadi, bakteri gimana tadi pertanyaan yang pertama, bisa di... Ya Kak, jadi untuk inang bakterinya ini apakah memang secara umum menggunakan inang yang berasal dari bakteri patogen ataukah memang ada kriteria lain seperti itu Kak? Jadi iya, inangnya harus dari bakteri patogen. Jadi untuk ini bakteriofag ini beberapa penelitian telah dikembangkan, yaitu digunakan sebagai biokontrol untuk beberapa bakteri patogen. Jadi dia sifatnya yaitu menginfeksi bakteri patogen saja. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi itu tentang apa tadi ya? Untuk yang kedua itu kalau misalnya jenis bakteri inangnya itu berbeda, apakah nanti jumlah bakteriofag yang dihasilkan juga berbeda seperti itu Kak? Oh iya, untuk jenis bakteri inangnya bisa juga bakteriofagnya juga berbeda tergantung dari jenis inang yang digunakan.
Seperti itu bisa. Oh iya, Gimana? baik, Kak. Terima kasih penjelasannya, sudah cukup jelas. Mungkin ada lagi dari Ini teman-teman Kak, ya. saya Naila dari kelas C, saya izin bertanya. Itu Kak mengenai proses filtrasi sebelum dapat sampel isolasi, ya sebelum dapat bakteriofagnya, setahu saya itu kalau di pembuatan media kultur kemarin, kita nyaring itu pakai yang apa namanya, pakai saringan 0,22 mikrometer. Itu tuh untuk sterilisasi kan ya. Jadi yang agen kontaminannya itu baik bakteri mau virus itu tidak bisa lewat gitu dari apa namanya, dari filternya. Tapi ini Oh, tadi iya. di penjelasan itu dari hasil filtrasi ini nanti kita dapetin bakteriofag yang udah terisolasi gitu. Berarti kalau kayak gitu kan virusnya bisa melewati filter gitu ya Kak. Itu apakah saya salah dengar ukuran filter yang digunakan pada isolasi bakteriofag ini atau bagaimana ya Kak? Apa dapat dipahami Pak? Hmm, Kak. iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oh iya, ini untuk membran filternya, yaitu yang ukuran 0,22 ini eh, hanya bisa menyaring partikel seperti bakteri saja. Tapi kalau untuk ukuran virus seperti bakteriofag eh, bisa di bisa menggunakan eh, membran filter ini. Jadi bakteriofagnya lolos, jadinya dia lebih kecil dari 0,22 membran dari pori-pori yang ukuran 0,22. Gitu deh. Eh, Hanya bakteri saja yang oh, bisa disaring. Jadi untuk bakteriofagnya nggak bisa, jadi dia lebih kecil lagi. Oke Kak, berarti izin feedback ya Kak. Berarti kemarin yang digunain buat filtrasi untuk sterilisasi media kultur itu sebenarnya cuman bakterinya aja yang bisa tersaring gitu ya Kak, Iya, untuk ukuran 0,22 mikrometer. iya, Oh, oke Kak, terima kasih banyak. ya, sama-sama. Mungkin ada lagi. Bagaimana? Mungkin ada lagi yang masih dibingungkan dari mungkin tahap eh, teknik perbanyakan bakteriofagnya. Tidak ada lagi ya? Oke, Kak, ya, Kak bisa bertanya Kak. ya. Jadi mohon maaf Kak, saya kurang jelas karena sepertinya terputus-putus. Kenapa tadi starternya dibuat dua ya Kak? Fungsinya untuk apa? Oh iya, tadi itu untuk starter awalnya. Jadi kita dalam eh, isolasi bakteriofag, inang yang dibutuhkan itu inang yang harus dalam kondisi fresh. Jadi eh, kita membuat dua starter, jadinya starter awalnya yang 24 jam itu yang nanti diambil lagi untuk buat starter keduanya, sehingga starter yang keduanya itu yang diukur nilai OD-nya, atau bisa dihitung jumlah sel bakterinya, eh, apakah dia sudah mencapai fase log ataukah masih belum gitu. Itu fungsi dari pembuatan dua starter gitu. Bagaimana? Oh, baik Kak, sudah cukup jelas. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Bagaimana? Mungkin ada lagi.
masih dibingungkan. Apakah Ini saya semuanya bertanya, Kak. oke? Ya. Ya, sebelumnya saya Zihan Palevi dari kelas Biologi B izin bertanya terkait yang di video, Kak. Tadi di video itu ada, sebentar. Nah, yang sebelum botol dimasukkan ke dalam autoclave 121 derajat Celcius itu, botol ditutup dengan kondisi semi rapat. Nah, sedangkan setelahnya itu kan dirapetin setelah selesai autoclave-nya. Nah, itu kenapa ditutupnya setengah rapat, Kak? Apa dikhawatirkan terjadi pemuaian botol apa seperti gimana, Kak? Oh iya, itu apa dia tidak ditutup rapat? Benar sih tadi apa untuk supaya tidak di dalam apa botol yang di dalam autoclave itu tidak pecah gitu, tidak memuai. Itu makanya Baik, Kak. tidak ditutup dengan rapat. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi. Apakah semuanya sudah paham dari proses teknik isolasi bakteriofagnya dan teknik perbanyakan? Bagaimana? Oke, kalau gitu, kalau teman-teman sudah paham, mungkin dari perwakilan dari masing-masing kelas mungkin bisa menjelaskan tadi teknik untuk isolasi bakteriofag dan perbanyakannya. Silakan dari kelas A, siapa yang mau menjelaskan untuk teknik isolasi dan perbanyakan bakteriofagnya. Dari kelas B mungkin. Iya, permisi Kak. Saya Nisa Nabila dari kelas B, izin mungkin menjelaskan ulang terkait Ya. video tadi yang dijelaskan ya Kak. Jadi untuk metode dari pelaku ini itu tuh ada beberapa step. Yang pertama itu kalau yang di video itu pertama kita menyiapkan dari preparasi dari media sendiri itu ada 3 botol. Itu ada botol dari LB-nya sendiri, lalu ada yang untuk bottom agar sama yang top agar. Setelah itu ditambahkan untuk LB sendiri, botol LB-nya itu 4 gram agar, lalu tambahkan 200 ml air. Lalu untuk yang top agar itu ditambahkan 1,2 gram, sedangkan kalau yang bottom itu 3 gram. Nanti setelah ditambahkan air juga, itu nanti dihomogenasi dengan magnetic stir. Setelah itu dilakukan penstabilan pH itu hingga 7,4. Kalau misalnya dia terlalu tinggi berarti bisa ditambah terlalu asam, berarti bisa ditambahkan NaOH, ataupun kalau terlalu basah bisa ditambahkan HCl seperti itu. Pokoknya ini hingga memiliki pH 7,4. Setelah itu, setelah LB lalu botol top agar sama bottom agar itu udah memiliki pH yang sesuai, lalu di autoclave selama 20 menit dengan suhu 120 derajat, itu dengan tutup botolnya itu yang semi kencang gitu, biar tadi yang dijelaskan juga oleh kakak, tapi aku maaf agak lupa dikit Kak. Terus setelah udah di autoclave, habis itu untuk yang LB sendiri diturunkan suhunya dengan water bath hingga suhunya menjadi 45 derajat, sedangkan untuk botol lainnya itu disimpan terlebih dahulu.
Setelah itu ada preparasi dari agar sendiri. Itu pertama kita sterilisasi dulu mejanya dengan alkohol 70%, lalu setelah itu ditambahkan 450 mikrolit 1 mol dari CaCl2 untuk yang bottom agar. Terus habis itu kita tambahin lagi. Habis itu digoyangkan secara perlahan. Setelah itu disiapin dari 7 cawan Petri yang dikasih label, lalu dituangkan ke semua 7 cawan Petri, lalu didiamkan untuk mengeras pada suhu ruang. Setelah itu sudah cukup mengeras, disimpan di suhu 4 derajat di kulkas, itu posisinya dibalik untuk memaksimalkan dari pemadatan agarnya sendiri. Lalu dilakukan inkubasi pada inkubator itu dengan suhu 37 derajat selama 1 jam sebelum proses untuk asai. Mungkin itu aja kan, nanti yang lainnya bisa ditambahin oleh teman-teman kelas A atau kelas C. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tambahnya. Mungkin ada lagi untuk misal dari teknik perbanyakan bakteriofagnya dari kelas C mungkin. Bagaimana? Silakan dari kelas A. Ya. Gimana? Ada lagi mau menambahkan, menjelaskan tahap dari ini untuk teknik isolasi, teknik perbanyakannya dah, untuk tahap teknik perbanyakan bakteriofagnya. Atau dari tahapan ininya, tahapan isolasi bakteriofag dari sampel kotoran ayamnya, mungkin ada yang bisa menjelaskan dari kelas A. Silakan. Apakah semuanya paham atau masih ada yang mau dipertanyakan? Permisi Kak, saya Nisa Nabila dari kelas B, izin bertanya Kak terkait saat proses deteksi yang di PPT yang Kakak buat yang di slide 2 itu kan ada penambahan dari kloroform sendiri ya Kak. Itu kalau boleh tahu fungsinya itu buat apa ya Kak? Terima kasih. Saya tadi lupa untuk menjelaskannya. Tadi fungsi penambahan kloroform di tahap isolasi bakteriofag itu, di sini fungsi kloroformnya untuk membantu melisiskan sel bakterinya, sel inangnya, untuk membantu melisiskan sel inangnya yang tidak lisis sempurna di dalam proses replikasi virusnya. Jadi inang yang tersisa di agar fake itu dapat dikeluarkan dengan adanya penambahan kloroform. Bagaimana? Siap Kak, terima kasih. Ya. Ada lagi?
Oh ya, tadi untuk tujuan dari praktikum ini saya lupa untuk menyampaikannya tadi. Tujuannya untuk mengetahui teknik isolasi bakteriofag dan perbanyakan bakteriofag. Tujuan dari praktikumnya. Silakan dari kelas C untuk mungkin dari pertanyaan atau menjelaskan. Pak Miftah, bagaimana ini untuk apakah telah lakukan? Iya, Mas Afan. Iya, resolusi ini dilakukan ini ya, langsung ke formatnya. Oh, boleh. Kalau adik-adik dirasa sudah paham, dijelaskan format pengumpulan laporan saja, Mas. Oke, untuk format laporannya yang topik ke-6 ini sama dengan praktikum sebelumnya. Mohon maaf ya, masih loading. Untuk teknik format laporannya sama dengan praktikum sebelumnya, yaitu dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan untuk metodenya nanti waktu dan tempat, langkah kerja, dan teknik isolasi bakteriofagnya seperti pembuatan media LB, yaitu LB yang ditambahkan 0,6% untuk topak akarnya, dan LB yang 1,5% untuk batang magarnya. Jadi ini proses langkah kerjanya seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian untuk dilanjutkan dengan teknik perbanyakan bakteriofagnya. Dan untuk hasil pembahasannya nanti sama seperti praktikum sebelumnya. Untuk pertama untuk yang dibahas tentang hasil tentang media pertumbuhan bakteriofag, media yang digunakan tadi, terus fungsinya apa, dan kemudian analisis prosedurnya dari proses teknik proses isolasi bakteriofag dan perbanyakannya. Kemudian yang ketiga untuk isolasi bakteriofag dari satu sampel kecuali kotoran ayam, nanti bisa dicari satu jurnal, kemudian dianalisis tahapan isolasinya dan jenis media yang digunakan, dan penutup kesimpulan dan saran. Itu format laporannya. Mungkin bagaimana, mungkin ada yang dipertanyakan? Permisi, Kak. Ya. Ya, saya Wanda Harisma dari kelas B, izin bertanya. Untuk cara kerjanya itu memakai video atau boleh menggunakan modul, Pak? Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Untuk cara kerjanya tadi bisa melalui dari videonya juga bisa kan, itu cara yang di modul sama dengan cara kerja yang di video. Gitu deh. Oh, baik, Kak. Terima kasih. Ya. Bagaimana? Ada yang lain?
Afan, bisa dengar suara saya? Oke, Pak. Oke. Ya, saya ingin menambahkan informasi terkait topik hari ini aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, adik semuanya. Jadi untuk topik teknik isolasi dan perbanyakan bakteriofag ini sengaja kami masukkan untuk memberikan wawasan atau tambahan pengetahuan tentang virus yang ini diwakili oleh bakteriofag. Karena bakteriofag ini salah satu model yang bisa digunakan ya untuk mempelajari proses hidup dari virus dan teknik isolasinya. Meskipun kalau untuk virus yang menyerang tumbuhan dan hewan, perbedaannya hanya di inangnya saja. Jadi secara prinsip sama. Misalnya untuk virus yang menyerang hewan, kalian bisa menggunakan teknik-teknik dasar di sel kultur hewan karena inang yang dipakai adalah sel hewan berupa sel line ya, sel kultur itu dengan menggunakan teknik kultur hewan. Prinsipnya seperti itu, tinggal menambahkan virusnya dan sebagainya, dan mungkin nanti pengamatan sel yang terinfeksi antara hewan, tumbuhan, dan bakteri memang berbeda sih. Kalau sel yang terinfeksi oleh virus itu bisa diamati menggunakan mikroskop ya untuk melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh virus yang masuk ke dalam intraselulernya. Dan kalau di bakteri tidak bisa diamati di mikroskop untuk selnya. Jadi bisa dilihat di hasil pertumbuhan di media agar semisolid itu yang akan muncul sebagai plak, ya istilahnya plak atau zona bening. Kemudian dari virus yang artinya di plak tersebut pasti ada virusnya. Nah itu bisa kita perbanyak sendiri, kemudian diamati menggunakan scanning mikroskop untuk melihat morfologinya, apakah virus T-nya ini termasuk famili apa dan sebagainya ya, yang virus bakteriofag ini. Jadi seperti itu kalau untuk virus tumbuhan atau yang menginfeksi tumbuhan dan hewan juga sama secara morfologi pasti dengan bantuan mikroskop elektron. Namun untuk pengamatan apakah virus tadi setelah berhasil menginfeksi inang itu berbeda-beda, tapi bisa dilihat sampelnya baik hewan, tumbuhan maupun bakteri. Selain virus yang menyerang bakteri, juga ada virus yang menyerang mikroalgae juga ada. Jadi sebenarnya informasi atau seluk-beluk tentang virus yang menyerang mikroorganisme lain itu tidak hanya untuk bakteri saja. Jadi sudah banyak dipelajari terkait itu. Nah, pada topik hari ini adalah virus yang menyerang bakteri dengan teknik plug assay atau tindakan spesifiknya agar double layer, overlay ya. Jadi ada bagian bawahnya yang keras dan bagian atasnya yang soft. Itu kalau sama-sama keras tuh nanti pergerakan virusnya itu susah ya karena setelah virus menginfeksi satu bakteri dia akan berpindah ke bakteri lainnya. Seperti yang kalian lihat di video awal teorinya itu kan ada ilustrasi seperti itu. Jadi dengan konsentrasi yang separuh resep istilahnya, kalau agar base itu kan 1,5%, ya separuhnya ya antara 0,6 sampai 0,75 di semi-solid, itu akan memudahkan virus untuk bergerak, maksudnya berpindah tempat. Kalau secara struktur atau fisiologis ya memang virus tidak bisa bergerak, tapi dia ya dengan dengan bantuan antar selnya, karena memang di media tersebut pasti akan rapat sekali ya antar sel inang itu sendiri, itu akan memudahkan perpindahan dari setelah selesai fesis dia akan keluar menginfeksi bakteri sebelahnya sebagainya. Oke, jadi dari plak itu, zona bening itu bisa dibeda-bedakan sebenarnya, apakah plaknya berdasarkan ukuran, atau kemudian berdasarkan biasanya dalam satu zona itu tengahnya itu ada seperti penampakan terlihat seperti ada titik itu ya.
Nah, dari situ bisa menjadi pembeda antara jenis virus bakteri 1 dan lainnya. Dan dari single plug itu cara memurnikannya. Kalau di bakteri kan diambil satu koloninya, koloni tunggal itu sama sebenarnya dengan bakteriofag ini. Plug yang terbentuk itu dicongkel, plug single tadi, kemudian dimasukkan ke buffer SM, ya, salt magnesium, dengan volume 1 mili, itu di homogenasi dan ditambahkan inang baru lagi, maka bakteriofag yang murni tadi akan menginfeksi sel baru dan akan semakin banyak. Jadi proses perbanyakannya ya mirip-mirip seperti memperbanyak bakteri, cuman di sini harus ada inang. Oke, jadi seperti itu. Kalau yang di praktikum ini kita tidak menggunakan pemurnian single plug, tapi semua media yang ada itu diambil. Namun istilahnya nanti campuran ya, bakteriofagnya berupa istilahnya koktail, jadi campuran dari berbagai jenis bakteriofag. Dari beberapa teori, kalau menggunakan koktail itu ada sisi keuntungan dan kerugiannya ya. Kalau keuntungannya inangnya pasti akan lebih dari 1, bisa jadi ya, kisarannya luas karena berbagai macam tadi jenis virusnya. Tapi kalau murni ya, kalau kita sudah terbukti efektif untuk 1 spesies bakteri sebagai inang, maka dia ya narrow host range dan lebih efektif, selektif banget ya. Nah itu diuntungkan juga dari satu sisi. Tapi ya kerugiannya ya kalau ingin untuk mengatasi patogen lain ya kita harus mencari memurnikan bakteriofag lain juga dengan inang yang berbeda. Dan kelebihannya dengan untuk teknik preservasinya, pengawetannya, virus tadi bisa disimpan di SM buffer, disimpan di suhu minus 80 atau minus 20, itu bisa bertahun-tahun. Jadi nanti kalau suatu saat kita ingin mengembangkan lagi, itu bisa dengan mudah kita hidupkan lagi. Awalnya mungkin dorman ya, dipingsankan, itu bisa kita aktifkan kembali bakteriofag tersebut. Dan aplikasinya untuk apa? Selama ini bisa untuk terapi pengganti antibiotik, ya, umumnya untuk mengontrol pertumbuhan patogen atau terapi penyakit yang secara medis, misalnya patogen tersebut sudah resisten terhadap antibiotik yang super ya, yang kita andalkan. Misalnya sudah resisten ya kita bisa beralih ke terapi VAC ini. Jadi di Rusia itu sudah masuk, ada bisa secara resmi dipakai di rumah sakit ya untuk terapi VAC ini, menggunakan kalau ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan cepat menggunakan antibiotik, artinya sudah terjadi resisten. Demikian juga bisa kita integrasikan bakteriofag ini ke starter produk ya, misalnya untuk produk fermentasi, karena kadang suatu produk itu harus memenuhi syarat ya, tidak boleh mengandung salmonella atau E. coli. Nah dari sana kita bisa menambahkan starter dalam mengandung bakteriofag tadi. Misalnya starternya adalah bakteri asam laktat, harus dipastikan bahwa bakteriofag ini tidak akan menginfeksi bakteri asam laktat, tapi dia hanya akan spesifik target ke patogen. Namun di sisi industri, bakteriofag juga merugikan ya, karena misalnya untuk produksi keju itu bisa turun kalau di starternya atau di bahan bakunya terkontaminasi bakteriofag yang menginfeksi starter tadi. Nah itu akan menurunkan densitas dari starter. Dan itu juga bisa menjadi suatu kajian yang menarik ya, mengisolasi bakteriofag dari starter produk fermentasi. Itu juga untuk untuk mengevaluasi kenapa produksinya semakin turun dan sebagainya. Selain mungkin ada faktor lain, rupanya hal ini juga harus disadari keberadaan virus tersebut, karena virus ini ya sangat niche-nya itu relung ekologinya sangat luas ya, bisa ditemui dimanapun, di tanah, air maupun di perut manusia juga, di saluran pencernaan itu juga mengandung bakteriofag. Kemudian kami harap dari praktikum ini yang memang sebelumnya belum pernah kita sampaikan ke mahasiswa, itu bisa menjadi tambahan informasi suatu saat jika kalian ingin penelitian ke arah sini. Kebetulan saya
interest risetnya salah satunya adalah untuk penggunaan bakterofag ini ya sebagai alternatif antibiotik. Dalam Mas Afwan ini mahasiswa S2 yang tesisnya tentang tersebut yang mengisolasi bakterofag dari terasi untuk mengontrol salmonella yang terdeteksi di terasi tradisional. Gitu. Oke, jadi jika ada hal-hal yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan. Mumpung ini pada kesempatan ini saya juga ada di sini. Oke, mudah-mudahan jelas. Dan satu lagi, bakterofag ini juga bisa dipakai untuk mengontrol penyakit pada tumbuhan ya. Misalnya di tanaman stroberi ada infeksi bakteri, itu bisa kita cari bakterofagnya dari tanah sekitar tanaman tersebut, itu pasti ketemu nanti. Kalau untuk jamur, setahu saya tidak ada ya virusnya yang menyerang jamur, jadi hanya kelompok istilahnya yang tidak berhifa, tidak mengandung hifa. Oke, kalau dirasa cukup dan jelas, mudah-mudahan sudah jelas, saya kembalikan lagi ke Mas Afwan. Terima kasih. Mudah-mudahan mohon maaf sebelumnya kalau untuk pemberian modul dan videonya itu agak terlambat karena kemarin saya lupa kalau 3 kelas, jadi kelas 1-nya sudah selesai. Baru ingat, oh iya kan ada 2 kelas, jadi kemarin malam-malam baru teringat dan saya upload. Mudah-mudahan masih ada kesempatan ya sebelum pre-test itu untuk membaca modul dan menyimak videonya. Dan itu video adik-adik bisa mencari di Jove ya, jove.com. Jadi itu adalah Journal of Video. Jadi beberapa teknik-teknik penting di biologi itu ada yang dipublikasikan dalam bentuk video tutorial. Jadi itu sangat memudahkan kita untuk mereplikasi atau meniru ya teknik yang dipakai di sebuah jurnal dengan melihat langsung videonya. Di selain bakterofag ini ada beberapa teknik-teknik lain yang adik bisa lihat, namun tidak semuanya free access. Jadi ada yang close aksesnya, dari beberapa yang open access. Kebetulan yang dipakai untuk tutorial ini open access. Oke, saya kembalikan ke Mas Afwan. Terima kasih Mas Afwan. Baik, terima kasih Bapak atas saran dan masukannya. Baik, untuk selanjutnya, apakah mungkin masih ada pertanyaan atau yang belum dipahami sebelum kita lanjut ke post testnya? Bagaimana? Saya izin dulu ya, Mas Afwan. Oh, baik, maaf, Pak. bisa lama. Oke, terima kasih. Terima kasih, Sampai Bapak. ketemu. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, kalau gitu sebelum kita mulai post testnya, kita mulai jam 2.35 dah. Itu saya beri kesempatan untuk belajar.